Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A dan 6B. Untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan yang ketiga ini, kita masih membahas tentang surah Al-Insyirah. Silahkan kalian buka kembali bukunya, halaman 95. Pada bagian teratas ada gambar tentang musibah atau bencana yang terjadi. Ini adalah bencana banjir, dan saat ini keadaan negara kita di beberapa wilayah itu memang sedang mengalami musibah, banjir, dan lain sebagainya. Nah, surah Al-Insyirah ini berkaitan dengan suatu peristiwa. Latar belakang ataupun asbabun nuzul dari surah ini adalah ketika Rasulullah sedang menghadapi berbagai macam ujian, terutama tantangan yang berasal dari orang kafir yang mengatakan bahwa orang-orang muslim itu terdiri dari orang-orang yang berpendidikan rendah ya ataupun bodoh dan dari golongan kaum miskin. Tidak hanya itu, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dari orang kafir adalah ketika Rasulullah berdakwah itu banyak sekali ujian atau beberapa kejadian yang ternyata disebabkan oleh perilaku orang-orang kafir ketika menghadang dakwah Rasulullah. Betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah ketika menghadapi orang-orang kafir dalam menegakkan agama Islam dan membawa risalah Islam ke berbagai penjuru. Nah, maka Allah memberikan penjelasan pada surah Al-Insyirah ini agar Rasulullah itu tenang dalam menghadapi ujian yang disebabkan oleh orang-orang kafir. Ya, beliau menghadapi ujian ketika melakukan dakwah di Mekah terutama ya. Maka dengan turunnya surah Al-Insyirah ini sebagai hiburan dan motivasi bagi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah. Baik ya, nanti penjelasan tentang isi dari surah ini akan Ibu ulas setelah Ibu sampaikan kembali tentang surah Al-Insyirah ini. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 ya. Urutannya ke-94 dalam Al-Quran dan terdiri atas 8 ayat. Bunyi surah Al-Insyirah tentu kalian sudah hafal ayatnya ya. Baik, Ibu akan bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab shadaqallahul azim. Nah, itu ya. Nah, surah Al-Insyirah tadi sudah Ibu jelaskan asbabun nuzul atau latar belakang, kemudian jumlah ayat dan arti dari surah Al-Insyirah ini ya, atau disebut juga dengan Alam Nashrah, artinya bukankah kami telah melapangkan. Surah ini diambil dari ayat pertama dan pada halaman berikutnya, halaman 96, 97, ini merupakan penjelasan dari arti surah Al-Insyirah masing-masing ayatnya. Kemudian di situ ada mufrodat ya. Mufrodat itu kata yang terdapat pada masing-masing ayat dalam surah Al-Insyirah ini. Baik ya, kalian dapat melihat buku paket halaman 98 tentang arti kata atau mufrodatnya. Ini akan Ibu bacakan. Alam artinya bukankah, kemudian nasroh artinya kami telah melapangkan. Maksudnya adalah melapangkan dada ketika kita mengalami musibah, agar dada kita atau hati kita tidak merasa sempit.
Contohnya misalnya ketika kita diberikan ujian, kita tidak merasa sedih, tidak merasa sempit hati kita, tidak merasa galau, karena di sini Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Kita harus yakin itu, ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi setelah kesulitan atau bersama dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah berikan, ujian apapun, seberat apapun, itu kita akan menghadapi, ya, kita hadapi dengan tenang dan kita akan mendapatkan kemudahan jika kita bersungguh-sungguh dan yakin. Nah, itu isi kandungan dari surah Al-Insyirah. Baik, Ibu lanjutkan kembali potongan dari arti kata laka, bagimu. Ka itu menunjukkan kata ganti, ya, bagimu untuk laki-laki, ya, di sini walaupun ini ditujukan untuk laki-laki tapi ini berlaku untuk semuanya. Sodrok, dadamu, ya, maksudnya Muhammad, karena memang pada saat itu terkait dengan asbabun nuzul atau latar belakang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, ini merupakan hiburan dari Allah atas apa yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi ujian yang sangat berat, ya. Kemudian nanti kalian lanjutkan arti dari masing-masing kata yang terdapat dalam surah ini. Kemudian selain dari kejadian yang menimpa Rasul, ini ada beberapa poin mengenai isi kandungan surah Al-Insyirah. Yang pertama, penegasan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi nikmat setelah kita mendapatkan musibah, ketika kita ikhlas menerima musibah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa setelah kita menghadapi musibah, ya, tentu dengan hati yang ikhlas. Dan yang kedua, pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran ada kemudahan. Setelah ada kesukaran atau kesulitan, maka kita akan mendapatkan kemudahan, harus yakin itu. Kemudian yang ketiga, perintah agar selalu melakukan amal soleh dan bertawakal kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap fokus pada amalan soleh kita, ya, dan bertawakal. Jadi kita nggak kecewa apapun yang kita lakukan karena Allah. Ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai, kita tidak akan kecewa, ya. Kalau kita berbuat sesuatu karena manusia, kita pasti akan kecewa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mengharap ridho Allah, ya. Nah, kemudian sikap, ya, yang dapat kita ambil dari pengalaman surah Al-Insyirah ini, yang pertama adalah selalu bersikap sabar dan bertawakal pada Allah. Jadi sabar ketika kita diberikan ujian, kita menghadapi musibah, kita tidak mengeluh. Karena Allah menjanjikan kalau kita sabar ketika mendapatkan ujian, maka Allah akan memberikan jalan dan kemudahan, ya, dan akan nikmat hasilnya, ya. Yang kedua, selalu berpikir positif dalam semua hal. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap apa yang telah Allah berikan. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan kepada kita. Kemudian yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah, ya. Dulu sudah pernah Ibu sampaikan, apabila kita bersyukur, maka nikmat Allah akan sangat banyak, akan bertambah. Dan jika kita kufur, maka kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kemudian yang keempat, apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, kerjakanlah urusan akhirat. Jadi kita selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, maka nanti akan berimbas atau berpengaruh terhadap apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Nah itu, ya, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.